Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Uswatun Hasanah, stambuk F1C1181062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS fermentasi yang berjudul Fermentasi Modern Enzim Selulase. Sebagai pendahuluan, enzim digunakan dalam sebagian besar sektor industri, terutama industri makanan. Selain itu, enzim juga digunakan dalam industri deterjen, farmasi, dan tekstil. Lebih dari 2000 enzim telah diisolasi, tetapi hanya 14 enzim yang dapat diproduksi secara komersial. Salah satu enzim yang paling banyak diproduksi dan digunakan adalah enzim selulase. Enzim selulase merupakan enzim yang dapat menghidrolisis ikatan beta-1,4 pada selulosa. Adanya selulosa dalam suatu substrat dapat menginduksi terbentuknya enzim selulase oleh mikroorganisme selulotik, menurut Idiawati dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selulase dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi dari biomasa menjadi biofuel, seperti bioetanol. Saat ini, enzim selulase juga digunakan sebagai pengganti bahan kimia pada proses pembuatan alkohol dari bahan yang mengandung selulosa. Produksi enzim secara komersial biasanya menggunakan fungi atau bakteri. Jenis fungi yang biasa digunakan dalam produksi enzim selulase adalah Aspergillus niger. Secara luas, Aspergillus niger didefinisikan sebagai suatu kelompok nukois penyebab dari fotogenosa yang bermacam-macam. Klasifikasi ilmiah Aspergillus niger yang pertama, domain Eukaryota, kerajaan fungi, filum Ascomycota, genus Aspergillus, spesies Aspergillus niger. Ciri-ciri umum dari Aspergillus niger antara lain memiliki warna konidia hitam, kelam atau hitam kecoklatan dan berbentuk bulat, bersifat termofilik, tidak terganggu pertumbuhannya karena adanya peningkatan suhu, dapat menguraikan benzoat dengan hidroksilasi menggunakan enzim benzoat, memiliki enzim 4-hidroksibenzoat hidroksilase yang dapat menghidrolisa 4-hidroksibenzoat menjadi 3,4-dihidroksibenzoat. Prinsip fermentasi yang pertama, sterilisasi. Sebelum memulai semua tahap fermentasi, maka perlu dilakukan sterilisasi terhadap alat dan bahan yang akan digunakan agar terbebas dari kontaminan. Bahaya dari kontaminan yang pertama adalah dapat meningkatkan persaingan di dalam mengkonsumsi substrat sehingga akan mengurangi perolehan. Yang kedua, kontaminan dapat menghambat proses metabolisme sel sehingga akan mengurangi perolehan. Dan yang ketiga, kontaminan dapat meningkatkan turbiditas sehingga dapat mengacaukan pengukuran terhadap jumlah sel setiap saat. Selanjutnya, komposisi medium pertumbuhan. Substrat yang digunakan untuk memproduksi enzim selulase adalah substrat berbahan lignoselulosa. Lignoselulosa adalah komponen organik di alam yang berlimpah dan terdiri dari 3 polimer, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Mikroba juga peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup agar kondisi tetap lembab. Medium pertumbuhan mengandung cukup karbon yang berasal dari gula seperti laktosa, glukosa, laktosa, sukrosa, dan sebagainya. Selain itu, medium pertumbuhan juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, natrium, zinc, fosfor, dan sulfur, serta sebagai sumber nitrogen. Media pertumbuhan dapat berasal dari senyawa nitrogen sederhana seperti NH3 atau nitrogennya lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan inokulum. Proses inokulasi dilakukan dari biakan murni Aspergillus niger. Komposisi media starter adalah sama dengan komposisi media fermentasi. Inokulum tersebut dimasukkan ke dalam campuran larutan nutrisi dan substrat yang diambil sebagian dari fermentor dan dimasukkan ke dalam wadah tertentu, misalnya labu Erlenmeyer. Tujuan pembiakan mikroba dalam starter adalah untuk mengadaptasi sel mikroba terhadap media fermentasi, sehingga diharapkan lag fase pada tahap awal fermentasi dapat dilewati. Prinsip fermentasi yang keempat, yaitu proses fermentasi. Produksi enzim dimulai dengan mencampurkan substrat dengan nutrien yang ada dalam media cair padat. pH fermentasi diatur pada trayek 5,4, lalu media disterilkan di dalam autoklav kemudian didinginkan. Suspensi suara ditambahkan dan disebar merata pada media tersebut. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu fermentasi sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Proses pengambilan enzim dimulai dengan mengekstrak hasil fermentasi dengan aqueous sehingga diperoleh filtrat dan padatan. Kemudian filtrat dan padatan dipisahkan dengan menggunakan sentrifugasi. Filtrat yang diperoleh siap diuji
aktivitas enzimnya. Kemudian yang terakhir dari prinsip fermentasi yakni pemurnian. Amonium sulfat ditimbang sesuai dengan fraksi 40%, kemudian dimasukkan ke dalam supernatan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Pengadukan dilakukan dengan magnetic stirrer secara perlahan dan dilakukan dengan diberi tempat yang di sekelilingnya direndam es. Kemudian dipindah dalam tabung reaksi dan campurannya dibiarkan dalam keadaan dingin selama 1 malam. Lalu disentrifugasi hingga memperoleh endapan sebesar 40%. Endapan yang diperoleh kemudian dilarutkan dalam buffer asetat 0,05 molar pH 5,5. Kemudian dialisis. Hasil yang dialisis akan diperoleh larutan enzim dengan tingkat kejenuhan tertentu menurut Setiyoko Budi tahun 2016. Selanjutnya penyiapan mikroba. Perbanyakan Aspergillus niger menggunakan media PDA atau potato dextrose agar yang pertama adalah kentang dikupas, kemudian dicuci dan dipotong kecil sebanyak 40 gram dan direbus dalam aqueduct. Kemudian dipisahkan air dan kentang. Air rebusan sebanyak 115 ml ditambahkan 2,3 gram agar dan 2,3 gram glukosa, lalu direbus kembali sampai mendidih. Setelah itu larutan disterilisasi dalam autoclave selama 20 menit pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Biarkan Aspergillus niger ditumbuhkan pada media PDA dalam cawan Petri dan menggunakan OC. Kemudian diinkubasi pada suhu ruangan selama 1 minggu. Sifat fermentasi. Yang pertama, metabolisme mikroba. Dapat dilihat pada grafik. Pada kurva pertumbuhan Aspergillus niger pada fase pertama, yaitu fase log, yakni fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan pembentukan enzim-enzim untuk mengurai substrat. Yang kedua, fase akselerasi, yaitu fase mulainya sel-sel membelah dan fase lag menjadi fase aktif. Yang ketiga, fase eksponensial merupakan fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak, aktivitas sel sangat meningkat, dan fase ini merupakan fase yang penting bagi kehidupan fungi. Pada awal fase ini, kita dapat memanen enzim-enzim. Selanjutnya, fase deselerasi, yaitu waktu sel-sel mulai kurang aktif membelah. Kita dapat memanen biomasa sel atau senyawa-senyawa yang tidak lagi diperlukan oleh sel. Pada fase 5, atau fase stasioner, jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. Kurva pada fase ini merupakan garis lurus yang horizontal. Banyak senyawa metabolit sekunder yang dapat dipanen pada fase ini. Selanjutnya yang terakhir, atau yang pada fase ke-6, ialah fase kematian. Pada fase ini, jumlah sel-sel yang mati lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Pada proses fermentasi, enzim selulase terjadi dalam bioreaktor tertutup, sehingga prosesnya berlangsung dalam suasana anaerobik. Desain bioreaktor dapat disaksikan dalam slide. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.